Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi ya, yaitu Indomobil Sukses Internasional. Kode emitennya adalah IMAS ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mulai dari sekilas perusahaan dulu, kemudian kinerjanya seperti apa. Kita akan bahas juga mengenai prospek kedepannya, apa-apa saja menjadi faktor penentu dari IMAS ini, dan range buy-nya itu dikira-kira harga berapa sih Bang, dan bisa kita proyeksikan di harga berapa untuk take profit. Kita akan bahas lengkap di video kali ini. Dan sebelum lanjut, teman-teman bantu support dengan cara subscribe channel ini, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Nggak usah lama-lama lagi, kita bahas IMAS sekarang. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai video kali ini ya. Kita akan bahas saham IMAS ya, Indomobil Sukses Internasional. Seperti biasa, disclaimer on dulu, ini adalah pandangan pribadi saya untuk investasi, tidak ada ajakan jual beli, dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu, dan teman-teman selalu lakukan analisa kalian sendiri ya. Seperti biasa, kita lanjut dari sekilas perusahaan dulu ya, dan kayaknya paling enak IMAS ini kita mulai dari merek-mereknya dulu kali ya di perusahaan Indomobil ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada Kia, mobil Kia, kemudian ada Nissan ya, ini Nissan. Kemudian ada VW ya, Volkswagen, ada Suzuki, karena Suzuki ini yang ada motornya. Di sini saya gambarin motor aja. Jadi dia juga ada mobilnya kan, kalau untuk Suzuki ya. Lalu ada juga untuk spare part atau suku cadang. Ada juga ini gambar QRIS, yang artinya ini adalah untuk pembiayaan. Jadi sebenarnya bisnisnya si Indomobil ini cukup banyak ya variasinya di sektor otomotif. Gak cuma soal jualan pegang lisensi mereknya, tapi juga support mengenai servis hingga pembiayaannya, dan lisensi mereknya juga tergolong cukup banyak ya. Jadi apa aja sih kegiatannya IMAS ini? Mereka adalah perusahaan yang memegang lisensi merek otomotif ya. Ada Audi, Volkswagen, Jaguar, Land Rover, Kia, Nissan, Suzuki, Hino ya, truk-truk gitu ya, Volvo Trucks, kemudian apalagi nih, Renault Trucks ya, kendaraan alat berat. Lalu ada juga merek-merek yang mungkin kita nggak terlalu familiar, Kalmar, John Deere, Bandit, Manstinen, dan lain-lain ya. Jadi cukup banyak merek lisensi yang mereka pegang. Mereka menawarkan baik kendaraan roda 2 ya, ataupun kendaraan roda 4. Ada bus, truk, dan alat berat. Mereka juga mendistribusikan ya penjualan kendaraan tersebut ya, sehingga secara entitas anak, kalau kalian baca laporan keuangannya, banyak sekali dealer-dealer ya yang tertulis di sana. Mereka juga menyediakan jasa untuk layanan purna jual, artinya servis. Lalu ada jasa pembiayaan, kemudian distributor suku cadang, perakitan kendaraan. Jadi cukup banyak. Mereka juga menyediakan jasa persewaan kendaraan, kemudian distribusi bahan bakar. Lalu mereka juga menyediakan jasa-jasa lainnya ya, misalkan untuk jasa pengurusan transportasi dan sebagainya. Jadi bisnisnya mereka memang core-nya di otomotif, tetapi tidak sampai berhenti di penjualan, tapi end to end-nya mereka ada usahanya di sana. Kemudian segmennya kita ulang lagi. Jadi ada segmen kendaraan ya, kemudian segmen suku cadang, segmen jasa keuangan, jasa kendaraan logistik, jasa servis, bahan bakar, kontraktor, manufaktur. Jadi memang core-nya di sini ya teman-teman. Di sini ini core-nya 1 sampai 5, 6, 7, 8 itu bisa kita katakan pendukungnya lah ya untuk operasionalnya usaha IMAS sendiri. Oke teman-teman, itu tadi sekilas perusahaannya. Sekarang kita masuk ke kinerjanya ya. Kita start dari pendapatan. Jadi IMAS pendapatannya kita lihat sampai 2009, kita mundur hampir 12 tahun ke belakang ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya 20 triliun itu masih menjadi sebuah titik yang belum bisa terlampaui nih oleh IMAS gitu ya. Nah, kita kalau ngelihat di sini sebenarnya IMAS tergolong cukup stabil bisnisnya ya. Kecuali tahun 2020 pandemi mereka anjlok, tapi sebenarnya di 2016-17 juga ada penurunan performa ya. Dari sebelumnya di 2012 sampai 2015 kelihatannya cukup solid. Tapi 2021 kinerja IMAS membaik ya, melebihi tahun 2019, bahkan artinya sudah melebihi di level sebelum pandemi. Dan 2022 IMAS berpotensi untuk mencatatkan
all time high kinerja ya, karena mereka 9 bulan pendapatannya sudah mencatatkan 18 triliun, artinya masih ada 3 bulan terakhir, potensinya gede banget untuk mereka bisa capai 20 triliun lebih ya. Jadi ini sebuah kesempatan IMAS untuk menembus capaian pendapatan yang nggak pernah bisa mereka tembus dalam 10 tahun ke belakang ya. Secara year on year, year to date per 9 bulan IMAS naik 33%. Jadi sebenarnya kenaikannya nggak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan tahun 2021. Bagaimana dengan laba bersihnya? Laba bersih IMAS kelihatannya dengan revenue sebesar tadi ya, kita berharap labanya cukup besar, tapi nyatanya laba IMAS tipis-tipis aja, bahkan beberapa kali mencatatkan, bukan beberapa kali ya, dalam 10 tahun ke belakang mereka sering rugi nih teman-teman ya, sering rugi. Kalaupun untungnya juga nggak terlalu besar di tahun 2019, nggak kayak IMAS di tahun 2011 sampai 2013 lah, mereka mencatatkan laba di atas 500 miliar, bahkan di tahun 2019 hampir 1 triliun. Jadi degradasi performance ya. Kenapa sih labanya nggak konsisten seperti ini ya? Untungnya di tahun 2022 IMAS cukup bagus, year to date, year on year-nya mereka laba naik 386%. Nah, apa sebabnya IMAS ini menjadi tidak konsisten gitu ya? Penyebabnya adalah beban keuangan teman-teman ya. Jadi beban keuangan IMAS ini mengalami sebuah situasi di mana hutangnya cukup besar, bukan cukup besar, malah besar banget ya, besar banget kita bandingkan dengan ekuitas. Oke, kita 4 tahun ke belakang aja ya. 2018 beban keuangannya IMAS untuk utangnya adalah 1,2 triliun, kemudian naik 2019 1,6 triliun, 2020 1,6 triliun, 2021 1,6 triliun. Jadi sejak 2019 beban keuangannya IMAS per tahunnya adalah 1,6 triliun. Dan di tahun 2022 per 9 bulan mereka sudah membayarkan 1,1 triliun. Artinya kalau kita anggaplah rata-rata IMAS membayar utangnya sebesar 1,6 triliun tiap tahun, di tahun 2022 mereka masih perlu tambahin lagi kurang lebih 500 miliar ya, supaya capai nominal yang sama. Nah, kalau kita lihat ya di sebelah kanan sini ada arus pendanaan, ternyata penerimaan utang IMAS itu masih bertambah teman-teman ya, yang artinya di sini ada utang baru yang diterima oleh perusahaan ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya utang jangka pendeknya makin gede, tapi utang jangka panjangnya sedikit berkurang, bukan sedikit ya, turun cukup bagus sih ya, 50% lebih utang jangka panjangnya dia. Penerimaan obligasi dari nggak ada di tahun 2021 ada obligasi berkelanjutan sepertinya, di tahun 2022 naik 4,3 triliun. Ada juga berita dari Kontan di mana Indomobil Finance mereka melakukan obligasi berkelanjutan 5 ya, di tahap satunya 600 miliar. Ini adalah bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target bisa mencapai 12 triliun. Jadi sepertinya manajemen IMAS belum stop nih untuk nambahin utang atau pinjaman gitu ya, yang mungkin mereka gunakan untuk modal kerja. Dan ini adalah segmen usahanya. Apa sih yang membuat kinerja IMAS di tahun 2022 ini bangkit dan berpotensi mencapai all time high revenue gitu ya? Kalau kita lihat dari sini, saya buat mudah aja, tanda plus ini artinya adalah kinerjanya positif, dan teman-teman bisa lihat dari 9 segmen usaha IMAS semuanya kinerjanya positif teman-teman. Dari mulai mobil dan truk yang terlihat cukup signifikan, dia naik dari 6 triliun menjadi 8 triliun ya pendapatannya. Kemudian suku cadang juga naik cukup bagus, 20% dan kurang lebih, dari 2,3 triliun menjadi 2,9 triliun. Di sisi yang lain jasa keuangan juga naik bagus, artinya memang banyak deal pinjaman untuk pembiayaan kendaraannya. Jadi semua segmen IMAS di tahun 2022 menyumbang kinerja yang positif dibandingkan tahun 2021. Kita lanjut ngomongin ekuitasnya, di mana ekuitasnya IMAS ini cukup datar ya selama beberapa tahun, kemudian mulai pelan-pelan naik lagi. Dengan ROE sekarang trailing 12 month-nya di 1,6%. Tentu saja ini jumlah ROE yang ketat ya, kecil karena memang beban keuangannya yang besar gitu ya untuk membayar utang-utangnya mereka tadi. Kalau kita lihat saat ini total ekuitasnya IMAS ditambah dengan liabilitasnya itu di kisaran 5,51 triliun ya. Ini per 12 bulan tahun 2021 pastinya sudah nambah. Di slide belakang kita nanti akan cek berapa total aset keseluruhannya mereka ya setelah year to date 9 bulan tahun 2022. Ini yang agak ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya, kalau kata film ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Karena utangnya si
IMAS ini sudah kategori tinggi ya. Ini teman-teman harus perhatikan buat teman-teman yang ingin masuk di saham ini. Bearnya sudah 2,9 kali, artinya sudah 2,9 kali lebih tinggi daripada total ekuitasnya dia ya. Kalau kita lihat liabilitasnya dia per akhir tahun lalu sudah di angka 38,1 triliun ya. Utang jangka pendeknya dia untuk dari perbankan ya 13 triliun. Utang jangka panjangnya dia dari bank itu kisarannya di 26 triliun. Jadi jumlah utangnya besar dibandingkan dengan ekuitasnya IMAS. Ini total asetnya kalau dikembangkan ya, digabungkan, kita lihat di 9 bulan tahun 2022 total asetnya sudah mencapai 53 triliun keseluruhan, meskipun memang dominasinya masih berasal dari liabilitasnya mereka. Di sini ada statistik untuk harga ya, di mana harga IMAS sendiri sahamnya dalam setahun terakhir sudah naik tipis ya 16% ya. Sebenarnya ini belum naik banyak hitungannya, tapi kalau teman-teman dari jangka panjang ya 10 tahun terakhir minusnya cukup dalam. 5 tahun terakhir ya harga IMAS artinya nggak kemana-mana sebenarnya ya, karena dari 5 tahun terakhir harga IMAS juga baru naik 8,67%. Bagaimana dengan profitability-nya? Profitability IMAS secara gross profit margin juga kecil, 19,6%. Net profitnya juga kecil ya, hanya 2,37%. Artinya kalau perusahaan yang profit marginnya kecil, mereka multiplikasinya harus banyak. Jadi mereka bisa mendapatkan atau menaikkan profit marginnya dengan cara seperti itu. Lalu gimana nih Bang dengan harga IMAS sekarang? Oke, kita lihat dengan metode ini ya, PI deviasi ya, price earning ratio deviasi, dimana kalau kita lihat harga IMAS sendiri ya berada di antara garis merah, ini garis under value, dan garis biru, ini garis strong under value. Artinya kalau kita lihat ya jaraknya juga nggak jauh, nggak sampai setengahnya. Artinya dari PI deviasi harga IMAS saat ini itu bisa dikatakan strong under value teman-teman ya. Meskipun memang sejak 1 tahun ke belakang ya, sejak Januari 2021 harga IMAS kesannya nggak kemana-mana memang ya, di sini-sini aja nih harga IMAS. Nah, apakah dengan ada story atau sentimen turnaround performance harga IMAS bisa naik? Ya mungkin saja ya, karena memang di market itu kan kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi, tapi story-story seperti itu tuh kadang market meresponnya dengan cukup positif. Kita bandingkan dengan kompetitor ya. Saya tambahin di sini ASI sebagai big playernya untuk industri otomotif. ASA ya kompetitor, tapi IMJS ini anak usahanya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ROE, ASA dan ASI yang bagus ya, double digit, artinya ini potensi untuk snowball dari ROE-nya bagus banget. Kemudian kalau untuk nggak bagus banget sih, tapi ya bagus lah ya. Kalau untuk valuasi di ASA dan di ASI, pairnya ASA tinggi banget ya, 19 kali. ASI oke. Jadi sebenarnya ASI kalau teman-teman tertarik, ASI ini bisa ditelaah lebih lanjut gitu ya. Dia wonderful company, meskipun mungkin growth-nya sudah mulai tertahan ya. Jadi kalau teman-teman yang suka growth company, kalau di ASI kelihatannya agak berat karena memang ini sudah company besar teman-teman ya. PBV-nya gimana? PBV-nya IMAS yang paling rendah 0,3 kali, ASA 2 kali, ASI 1,2 kali, IMJS 0,66 kali. Kita cek parameter yang lain ya. Untuk total revenue jelas ASI jauh meninggalkan teman-temannya, tapi IMAS dengan ASA, IMAS revenue lebih banyak ya, dia 23 triliun sekian karena memang bisnisnya jualan kendaraan. Harga kendaraan saja sudah mahal, jadi memang wajar kalau revenue-nya jauh lebih besar. Profitability, IMAS ternyata masih better dibandingkan dengan ASA. ASA hanya di 1,13%, sedangkan ASI 6,64%. Jadi ASI saja yang produsen itu hanya mendapatkan 6,6% ya net profit marginnya. Jadi kalau IMAS bisa mendapatkan 2-4% harusnya sudah cukup oke gitu ya. Lanjut, kita bahas mengenai sekelas industri teman-teman ya. IMAS ini kan jualan mobil ya. Jualan mobil artinya kita bisa melihat sebagaimana seperti apa sih gairah masyarakat Indonesia terhadap pembelian mobil ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 ternyata penjualan mobil itu secara nasional cukup bagus ya, melebihi level sebelum pandemi di 2019. Tapi memang 2021 dan 2022 itu ada sentimen-sentimen dari pemerintah ya. Bukan sentimen, apa ya jatuhnya, dukungan ya, program pemerintah untuk menggairahkan industri otomotif. Nah, kita lihat nanti ya di tahun 2023 apakah masih ada
insentif dari pemerintah untuk mendorong industri otomotif ini atau tidak. Tapi secara umum prospek penjualan mobil ini naik cukup bagus ya di tahun 2022, harapannya 2023 juga bagus. Ada dorongan mobil listrik juga yang cukup rame ya belakangan ini, karena memang masuknya produsen-produsen mobil listrik yang membuat masyarakat juga tertarik untuk eksplor lebih jauh. Lalu potensi mencapai titik tertingginya sepertinya juga ada kesempatan di level 1,2 juta ini. Harusnya kalau misalkan bagus, let's see bisa sampai di level sini dulu deh, naik 100.000 ya. Selanjutnya adalah mobil listrik ya, mobil listrik secara khusus yang kita bisa melihat bahwa saat ini mobil listrik kita itu jumlahnya masih kecil. Tadi kita lihat ya penjualan 1 juta mobil listriknya baru 15.000. Tapi ke depan saya yakin bisa memberikan minat yang lebih buat masyarakat ya. Jadi penjualan mobil listrik bisa makin panjang, dan nanti kita bisa lihat apakah IMAS ya, merek-merek yang mereka pegang tadi ada Kia, ada Nissan, ada Suzuki, mereka ngeluarin mobil listrik juga nggak? Karena sekarang ini yang full listrik itu masih sedikit gitu ya. Ini pembagiannya teman-teman. Sorry kalau nggak salah yang merah ini yang hybrid, yang hijau ini yang full ya, yang full EV. Jadi orang-orang lebih menyukai yang EV karena mungkin nanggung kali ya kalau yang hybrid masih harus beli bensin. Oke teman-teman, kita sudah ada di akhir video. Buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, bantu dengan cara yang mudah, cukup di subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Ini adalah catatan saya untuk IMAS ya teman-teman. Pertama, utangnya IMAS itu jangka pendek dan jangka panjang kalau kita gabungin sekitar 38 triliun. Ini kalau nggak ada utang baru, dan kalau nyicilnya tiap tahun 1,6 triliun, maka baru bisa lunas 23 tahun. Kita aja yang nyicil rumah ya, KPR 10 tahun aja kadang ngap ya, pengen cepet-cepet selesai. Ini 1,6 triliun selama 23 tahun. Jadi jumlah yang besar, meskipun ada kemungkinan mereka bisa mempercepat pembayaran utang. Yang kedua, ini kategorinya medium to high risk teman-teman ya. Kenapa? Karena ini ada utangnya ya. Meskipun secara bisnis solid, tapi utangnya cukup besar. Dan IMAS ini karena utangnya besar, alokasi labanya mereka gunakan untuk membayar utang, otomatis saldo labanya kecil ya. Kalau saldo labanya kecil, jadi jangan berharap dari dividen ya. Harapannya adalah dari capital gain. Yang keempat, IMAS ini adalah turnaround performance company ya. Di tahun 2022 ini labanya 9 bulan pertama naik cukup bagus, signifikan. Dan sebenarnya sih secara kinerja, seandainya nggak ada utang, ini perusahaan solid banget kinerjanya. Yang kelima, IMAS ini mampu bertahan ya, membayar utang yang demikian besar. Sudah tadi kita lihat ya, dari 2018 1,2 triliun, naik. Yang artinya kita mulai berpikir ya sebagai investor, IMAS ini masih butuh modal kerja. Itu kenapa gitu ya? Apakah memang untuk bisnis otomotif itu modalnya tuh tinggi ya? Atau memang sedang ada rencana-rencana ekspansi yang membutuhkan modal tinggi? Nanti kapan-kapan kalau teman-teman ikut RUPS, kalian juga bisa tanyakan ya. Terakhir, gimana caranya supaya IMAS ini bisa rally, kira-kira faktornya apa ya? Tadi sudah ada beberapa story, kemudian sentimen yang positif. Tentunya kalau ada lonjakan kinerja, biasanya ini akan direspon dengan positif oleh market. Kesimpulan ya, kesimpulannya adalah saham-saham yang turnaround performance itu biasanya disukai oleh market teman-teman ya. Ini sekali lagi ini biasanya. Dan kalau sektor otomotif itu mendapatkan sentimen positif dari pemerintah, impact-nya itu bisa penjualan nasionalnya tumbuh. Kalau penjualan nasional tumbuh, ya bisa jadi impact-nya juga bagus juga nih ke IMAS, karena mereka bisa jualan mobil dengan lebih banyak lagi. Kinerjanya IMAS ini sebenarnya solid, andaikan nggak ada utang gitu ya. Memang utang ini memberikan dia resiko. Nah kalau saham yang resiko seperti ini, medium to high risk, strateginya harus beda teman-teman. Jangan samai dengan perusahaan yang secara utang hampir nggak ada, atau utangnya terkendali dengan baik ya. Satu, perusahaan seperti ini karena kasnya kecil, jadi jangan berharap pada dividen, harapannya adalah di capital gain. Yang kedua, masuknya dengan porsi yang kecil aja. Kalau saya biasanya saham-saham seperti ini saya masuk di level maksimal 5% ya, 5% dari alokasi pada umumnya gitu ya. Jadi saya nggak masuk di full porsi, tapi saya 5% aja. Kalau seandainya terpaksa cut loss ya, kenapa harus cut loss? Karena saya nggak suka kalau sampai sahamnya itu disuspend teman-teman ya. Disuspend artinya uang kita beku, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya nggak suka nih saham yang mau disuspend.
Ciri-cirinya apa? Saham-saham yang sudah mulai was-was di suspend, gagal bayar utang. Kenapa bisa gagal bayar utang? Karena jumlah utangnya lebih besar daripada ekuitas. Jumlah utangnya lebih besar daripada uang kas yang mereka punya. Kalau udah nggak ada uang kasnya, mau bayar utang pakai apa? Biasanya saham-saham seperti itu mulai masuk ke ranah hukum, PKPU dan lain-lain, bisa sampai ke suspend. Jadi hati-hati ya. Kalau saya lebih baik cut loss daripada akhirnya ke suspend beneran, karena ketika suspend biasanya nggak ada war-warnya, tahu-tahu di suspend aja gitu ya. Jadi saya menghindari hal itu. Yang terakhir gitu ya, terlepas dari resikonya, kita sudah tahu bahwa ini resikonya cukup besar, bahkan bisa sampai gagal bayar seandainya terjadi gitu ya. Secara PBV dan valuasi, IMAS ini menarik ya. Di 0,3 kali, perusahaan yang revenue-nya jelas, punya merek-merek brand dari otomotif yang keren-keren ya. Menurut saya ini menarik ya. Jadi kalau ini menarik, range 750 sampai 850 itu buat saya cukup make sense untuk masuk di IMAS dengan target di 1500 sampai 1700 atau di 0,6 sampai 0,7 kali PBV-nya ya. Dan pasti pertanyaannya, saya sendiri ketika ingin masuk di sebuah saham biasanya patokannya adalah satu kali beggar atau seenggaknya 50% ya. Bisa nggak sih kita beggar dari saham IMAS yang utangnya besar? Menurut saya sih bisa aja ya, kenapa enggak? Kenapa? Pertama, sentimennya sedang bagus di sektor otomotif. Yang kedua, dari sisi perusahaan ini sebenarnya solid. Yang ketiga, IMAS ini tahun 2022 turnaround ya, labanya naik cukup signifikan ya, 300 sekian %. Dan terakhir, meskipun utangnya besar, kita harus bisa bedakan perusahaan yang utangnya besar atau yang sampai terlilit utang. Terlilit utang tuh dia sampai nggak punya jalan keluar gitu ya. Kalau saya lihat di sini, meskipun utangnya panjang 23 tahun, IMAS ya masih bisa keluar lah ya dari situasi ini. Meskipun memang cukup panjang 23 tahun, saya pribadi pun nggak ingin sampai sepanjang itu untuk menyimpan saham-saham yang seperti IMAS ini gitu ya. Tetapi untuk jangka-jangka tertentu, saya melihat sebuah potensi untuk mendapatkan capital gain dari saham-saham seperti ini. Dan tetap kalian lakukan analisa kalian sendiri dan take your own risk, karena ya tadi kita udah bahas ya resiko-resikonya. Jadi teman-teman, sekian dari video kita kali ini. Kalau kalian suka, bantu subscribe, share video ini supaya banyak teman-teman yang tahu, kemudian like. Kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar. Dan tetap sehat selalu, sampai ketemu di next video. Kalau kalian mau request saham, boleh tulis di kolom komentar. God bless you guys, bye-bye.